Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Seluruh yang ada di langit dan bumi ini bertasbih dan memujinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Maha benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmatku, dan kalau kalian kufur maka pasti siksaku sangat pedih. Nikmat yang tidak terhingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Islam dan iman. Karena dengan ini kita jadi mengenal siapa Tuhan kita, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, mana pekerjaan yang boleh kita kerjakan dan yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan seterusnya, dan mana yang tidak boleh. Serta juga kita dijanjikan dengan beriman akan selamat bukan hanya di dunia yang merupakan tempat mampir sementara, tapi di akhirat, di tempat yang abadi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka ini sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya kita selalu jaga. Dan saya yakin kita semua sepakat kalau kita hadir subuh ini di masjid ini karena memang ingin mengejar yang telah Allah janjikan di akhirat nanti surganya, dan semoga Allah memberikan kita itu. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentu ini sebagai balas jasa. Setelah 23 tahun beliau menghabiskan umurnya untuk agama ini, 13 tahun di fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, hingga akhirnya kita bisa menjadikan agama ini sebagai panduan hidup kita. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, pada saat Allah memberikan kita kesempatan, kita akan melanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Dan menuntut ilmu seperti ini sering kami ingatkan adalah sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan. Dua hal ini berkumpul. Selain kewajiban juga adalah kebutuhan yang tidak boleh setiap orang di antara kita melalaikannya. Menuntut ilmu syar'i wajib hukumnya sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini adalah wajib secara individual kepada seluruh muslim, laki-laki dan perempuan. Juga sebuah kebutuhan, karena memang agama ini akan menjadi pendamping kita, pemandu kita selama hidup di dunia agar selamat. Agama akan memandu kita mana yang boleh kita nikmati dan kita kerjakan dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan halal dan haram. Dan kita lebih butuh belajar agama ini daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk atau capek, dan obat pada saat kita sakit. Karena agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak boleh. Maka ini sebuah kegiatan yang harusnya selalu kita jaga. Dan Nabi SAW sangat gembira pada saat menyambut para penuntut ilmu, seraya beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Ilmu yang kita pelajari agama ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, ketentraman jiwa, memperbaiki kekurangan-kekurangan dan menyempurnakannya, serta meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, selalulah isi hidup kita dengan ilmu, karena agama ini memang agama ilmu. Semuanya diisi dengan pengetahuan dan juga kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam Kitabul Ilm di bab terakhirnya, bab ke-11. Al-Mundhiri rahimahullah, penulis, mengatakan ancaman berdebat atau al-mira' dalam bahasa Arab, adu argumen dalam kurung al-jidal, berselisih, bahasa Arabnya al-mukhasamah, kemudian saling berhujjah atau muhajajah, saling menundukkan dan saling mengalahkan dalam kurung di dalam agama, serta anjuran untuk meninggalkannya bagi yang berada di pihak yang benar maupun yang salah. Judul ini saja sebenarnya sudah kita bisa faham bahwasanya bab ini bab yang sangat luar biasa. Ya, bab yang memang mendidik setiap muslim untuk memiliki karakter dan kekhususan dibandingkan dengan agama-agama lain.
dibandingkan dengan komunitas yang lain. Karena memang kita berada di satu komunitas yang dipandu langsung oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipandu oleh Tuhan alam semesta ini dan disampaikan oleh utusannya yang mulia, guru semua orang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhlak yang mulia ini adalah ancaman berdebat atau al-mira. Yang dimaksud di sini adalah ancaman berdebat hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Kalau kita sedang saling diskusi dan tujuannya mencari jawaban yang benar, tidak masalah. Boleh saja. Misalnya dua orang muslim sedang duduk mendiskusikan untuk mencari jalan keluar sebuah masalah. Lalu mereka beradu argumen. Menurut saya seperti ini, menurut kami seperti ini. Si A mengatakan begitu misalnya, lalu si B juga membalasnya mengatakan, tapi menurut kami seperti ini. Tujuannya satu, untuk mencari kebenaran. Mana kira-kira pendapat yang paling tepat, lalu kemudian itulah yang dipilih oleh kedua belah pihak. Dan yang pendapatnya diterima, tidak sombong dengan pendapatnya, dan yang mengalah juga tidak merasa dikalahkan. Maka itu baru dibolehkan. Tetapi kalau seseorang masuk dalam hal berdebat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya mencari kebenaran, solusi dari sebuah permasalahan, maka itu yang dimaksud dengan al-mira. Mereka banyak berdebat pada hal yang tidak ada manfaatnya. Berdebat pada hal-hal yang urusannya duniawi, atau berdebat yang mendatangkan pertikaian-pertikaian, atau bahkan kadang-kadang berdebat pada hal-hal yang sebenarnya sudah jelas-jelas salah. Saya pernah satu waktu, saudaraku seiman berada di kereta, ini cerita mungkin 20 tahun yang lalu, menuju ke Jawa Timur waktu itu. Kemudian karena tengah malam, saya terbangun dan saya menuju ke kantinnya, saya menemukan ada beberapa orang, Allahu a'lam, muslim atau bukan gitu ya. Lalu mereka mendiskusikan tentang masalah sholat. Saya dengar begitu, tentang sholat malam. Yang perempuannya tidak berhijab, yang laki-lakinya juga kelihatannya penampilannya tidak ada yang agamis ya. Kemudian juga mereka lagi sibuk dengan rokoknya, dan sama sekali mereka sedang tidak melakukan sholat malam itu. Lalu mereka berdiskusi dan yang diskusikan juga keliru. Tidak jelas dalilnya tentang masalah sholat yang sedang mereka bahas yang dimaksud dengan sholat malam di situ. Lalu mereka berdebat satu sama yang lain. Yang A yang mendebat ini salah, yang didebat juga salah. Lalu apa manfaatnya? Sementara memang tidak ada ilmunya, tidak ada manfaat dalam perdebatan itu. Imam Syafi'i rahimahullah berdebat beliau dengan ahli ilmu, tetapi tujuannya mencari kebenaran. Makanya beliau mengatakan, saya berharap setiap kali ada orang yang berdebat dengan saya dalam satu perkara urusan agama, saya berharap dia yang benar. Kemudian saya mengikutinya. Dan beliau setiap kali selesai perdebatan terjadi, dan tujuannya sekali lagi tadi yang kami sampaikan dalam pembukaan kita adalah mencari kebenaran, maka beliau langsung menyalami lawan debatnya tadi dan menganggap ini adalah sesuatu perkara yang memang sedang mencari kebenaran, bukan pertikaian. Maka tidak perlu saling membuang wajah, tidak perlu saling cemberut, tidak perlu saling membenci hanya karena masalah perdebatan yang terjadi. Begitu juga dengan adu argumen atau jidal. Nah ini juga dilihat batasannya. Kalau seseorang adu argumen tidak ada manfaatnya tadi seperti yang kami kasih gambaran, atau hanya sekedar untuk menunjukkan dia yang paling hebat, sampai pada tingkat walaupun salah tetap dia yang ngotot, maka ini tidak ada manfaatnya. Dan masuk dalam ancaman di bab yang akan kita baca hadisnya. Begitu juga dengan berselisih. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh kita berselisih. Kalau seandainya ada sesuatu yang membuat kita harus berbeda pendapat dengan saudara kita, maka kita melihat kira-kira memang haruskah hadir perselisihan pendapat di situ? Contoh misalnya 4 imam madhab. Mereka sebenarnya tidak bermaksud untuk berselisih satu sama yang lain. Tetapi yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat adalah karena masing-masing sampai padanya dalil yang difahami olehnya. Makanya pernah terjadi Imam Malik rahimahullah, karena beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam negeri tempat hijrah, maksudnya tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kota Madinah yang mulia. Karena beliau hidup di Madinah.
Dan beliau banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan hadis yang beliau ketahui. Dan jalur emasnya hadis dalam sanad hadis adalah dari Malik, Imam Malik kepada Nafi'. Nafi' ini adalah pegawainya atau pelayannya Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Ini dianggap oleh ulama hadis sanad emas. Karena ini sanad yang paling kuat itu dianggap dia. Imam Malik menukil dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Jadi beliau banyak sekali menukil karena sesuai dengan yang beliau ketahui. Dan beliau meninggal di tahun 179 Hijriah, di mana beliau semasa dengan imam mazhab yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah yang hidup di Irak. Jaraknya sangat jauh. Beda dengan sekarang, ada pesawat, transportasi darat juga sudah sangat cepat, mobil, kereta. Zaman dulu orang pakai kuda, jaraknya antara Madinah sama Irak itu bisa sebulan orang melakukan perjalanan dan itu pun tidak aman. Bisa ada perampok di pinggir jalan, jadi susah komunikasinya. Kadang-kadang pertemuan itu terjadi bukan disengaja. Abu Hanifah rahimahullah karena hidup di Irak dan Irak jauh dari kota Madinah, maka hadis-hadis yang sampai kepada beliau juga sangat terbatas. Maka beliau pun menyebutkan fatwa-fatwa dalam madhabnya sesuai dengan yang beliau ketahui. Maka sangat terbatas apa yang disampaikan, jadi tidak seluas atau tidak sejauh jangkauan Imam Malik. Dan Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, di mana tahun itu lahir Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i belum pernah ketemu rahimahullah semuanya dengan Imam Abu Hanifah. Ringkas cerita, satu waktu di musim haji, Imam Abu Hanifah pergi ke Mekah. Imam Malik juga kebetulan tahun itu haji. Dan memang terkenal di kalangan umat Islam, dua imam ini sering beda pendapat. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B misalnya. Ya. Di antara contoh misalnya, Imam Malik rahimahullah mengklaim dalam mazhab beliau, semua anjing hukumnya haram. Semua anjing hukumnya haram, baik dimakan ataupun dijual belikan, diperjual belikan. Karena memang yang tidak boleh dimakan dagingnya tidak diperjual belikan. Maka beliau berpegang pada dalil-dalil gitu kan. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan anjing sebatas haram untuk dimakan. Tetapi ada celah dalam hukum syar'i di mana anjing boleh dipelihara. Misal contoh anjing untuk berburu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 6 ayat 4 menceritakan Allah membolehkan kita menggunakan anjing berburu untuk berburu. Misalnya kita menembak kemudian atau kita memanah, lalu anjing itu mengejar hasil buruan kita. Ini dalam Islam dibolehkan. Yang penting anjing itu tidak memakan tadi, ya dia cuma menangkapnya saja. Dan apa yang sudah digigit sama dia dipotong dikasih ke dia gitu ya. Yang jelas itu ada hukum sendiri. Juga bolehnya memelihara anjing untuk menjaga peternakan misalnya. Yang dilarang dalam hadis adalah tidak boleh memelihara anjing dalam rumah. Karena hadis yang mengatakan rumah yang ada anjingnya akan membuat pemilik rumah itu berkurang setiap hari pahalanya 2 gunung, itu dalam rumah. Maka kita di sini ada perbedaan pendapat sebagai contoh. Dan cukup banyak perselisihan pendapat yang terjadi di antara dua imam yang masyhur ini. Dua-duanya baik, dua-duanya berilmu. Tetapi penyebabnya adalah tadi Imam Malik tinggal di Madinah. Beliau sangat dekat dengan rumah Nabi SAW walaupun Nabi sudah meninggal. Beliau sempat hidup dengan Nafi'. Nafi' ini guru yang tertinggi beliau, adalah pelayannya langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Jadi bahkan beliau menyebutkan dalam mazhabnya perkataan dan perbuatan ahli Madinah itu bisa jadi hujjah, bisa jadi argumentasi karena mereka masih sangat dekat dengan masa Nabi, ya. Jadi kadang-kadang apa yang mereka lakukan kemungkinan besar memang dinukil dari masa kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Sementara Imam Abu Hanifah jauh dari kota Madinah. Nah kurang lebih seperti itu penyebabnya. Jadi bukan mereka sengaja, ya bukan mereka sengaja. Satu waktu, dari maaf tadi cukup panjang saya ceritakan itu karena memang saya ingin sampai ke sebuah titik. Satu waktu di musim haji, Imam Abu Hanifah pergi haji, Imam Malik juga pergi haji. Murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai imam ini kalau kita kiai, ustadz ya, wahai imam, orang yang selama ini berbeda pendapat dengan anda, Imam Abu Hanifah sedang ada di Masjidil Haram. Sedang ada di Masjidil Haram. Ada di tiang, di sudut sebelah sana di masjid. Maka pergilah dan temuilah. Mungkin anda bisa
mencari titik temu dari perbedaan pendapat yang ada. Imam Malik mengatakan, baik, saya akan lakukan. Lalu Imam Malik pun pergi, tapi tidak ada yang ikut. Ya, terjadilah diskusi antara keduanya. Setelah selesai diskusi yang panjang, lalu Imam Malik kembali kepada murid-muridnya. Lalu muridnya mengatakan, wahai Imam, bagaimana pendapat anda? Kata beliau, demi Allah, saya telah bertemu dengan seseorang yang punya hujjah, argumentasi yang sangat kuat. Dia punya landasan hukum yang sangat kuat. Andai saja dia ingin membuat tiang masjid ini berbicara, dia bisa buat berbicara. Imam Malik tidak pernah merasa, oh saya sudah kalahkan dia. Oh dia tidak punya ilmu. Tidak ada seperti itu. Imam Malik tetap mengakui bahwasanya orang ini benar. Ya karena dia memang punya dalil yang kuat. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud teman-teman sekalian, bukan mukhasamah. Kalau mukhasamah itu selalu berselisih pada hal-hal yang tidak penting. Bahkan pemilik pendapat yang salah tidak mau kembali pada kebenaran. Diingatkan, sudahlah, tidak usah nasihatin saya. Ya, padahal sebenarnya dia tidak ada ilmunya. Nah ini tidak boleh. Berarti teman-teman sekalian, kalau ada seseorang muslim yang menasihatin kita, Pak, maaf Pak, safnya begini, Pak, maaf Pak, begini, Ibu, maaf begini misalnya. Dan kita memang tidak punya ilmunya, kita harusnya terima kasih. Jangan kita merasa, untuk apa orang ini guru saya? Atau karena alasan karena masih lebih muda, saya tidak kenal. Ini enggak boleh. Anda membuka pintu mukhasamah. Sengaja Anda mau berselisih dengan orang padahal sebenarnya Anda salah. Atau Anda belum punya ilmunya. Nah ini termasuk dalam bab kita. Kemudian juga tidak boleh saling muhajjah atau muhajjah, ya, berhujjah. Sengaja menyusun argumentasi hanya untuk menjatuhkan orang. Ya. Sekali lagi ya, kita bukan dalam kondisi mencari kebenaran, itu tidak boleh. Tapi kalau mencari kebenaran, kita menyusun argumentasi untuk berdebat, berdiskusi supaya dapat titik temunya untuk maslahat umum, tidak ada masalah. Tapi di sini yang dimaksud bukan itu. Bagaimana orang terus saja menyusun argumentasi hanya karena tidak mau dianggap kalah. Nah, ini keliru. Seorang muslim harus bisa lapang dada, menerima masukan saudaranya, menerima masukan pasangannya, menerima masukan anaknya, menerima masukan orang tua atau mertuanya, iparnya, tetangganya. Selama itu positif, kenapa tidak? Tidak perlu orang merasa dirinya, oh saya sudah punya jabatan tinggi, saya sudah lebih kaya dari dia, atau saya sudah lebih lama belajar agama. Itu tidak ada urusannya. Nah kita harus faham baik-baik tentang masalah ini. Seorang ulama pernah bertemu dengan seorang anak kecil di pinggir jalan. Kemudian anak kecil itu menggunakan sendal yang memang kelihatannya bisa membuat anak kecil ini jatuh. Maka dia berkata, wahai anak kecil, hati-hatilah dengan sendalmu, jangan sampai nanti kamu kepleset. Lalu anak kecil itu mengatakan, terima kasih atas peringatannya, tapi saya lebih khawatir dengan kepelesetnya Anda dengan ilmu Anda dalam agama. Ulama ini sampai kaget. Anak kecil ini berbicara satu kata yang luar biasa gitu ya. Kalau saya, kata anak kecil itu terpeleset, saya cuma jatuh, fisik saya yang sakit. Tapi kalau Anda terpeleset, maka Anda akan menyesatkan banyak umat. Maka beliau pun akhirnya introspeksi diri. Tidak ada merasa diri, ini anak kecil ngerti apa sih? Siapapun yang menyampaikan kepada kita sesuatu yang benar, kita terima. Tidak boleh saling menundukkan dan saling mengalahkan di dalam agama. Ya. Jadi maksudnya bagaimana kita yang benar kita ikutin, yang salah sudah kita tinggalkan. Kalau kita pun berpegang pendapat. Kalau Anda pernah baca, kita kembali kepada imam 4 madhab saja ini supaya lebih mudah difahami. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka-mereka ini kalau dalam kita baca buku-buku fikih mereka, maka ada pendapat lama, pendapat baru. Ya, Imam Syafi'i punya pendapat lama, pendapat baru. Imam Malik punya pendapat lama, pendapat baru. Imam Ahmad begitu, Abu Hanifah begitu. Atau ada pendapat beliau yang ini dan muncul pendapat beliau yang baru. Kenapa? Karena memang pada saat beliau menyampaikan sebuah penyampaian hukum yang beliau fahami di saat itu, terus berubah di waktu yang lain karena memang beliau mendapatkan dalil yang lebih kuat. Maka begitu seorang muslim. Tidak harus fanatik pada sesuatu pendapat yang dia pegangi kalau memang ada yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Ya, maka ini termasuk dalam bab yang sedang kita maksudkan. Dan terakhir dikatakan serta anjuran untuk meninggalkannya bagi yang berada di pihak yang benar maupun salah. Maksudnya kalau seandainya Anda berdebat dengan seseorang tentang hukum sesuatu. Menurut saya begini, ini bukunya, ini dalilnya misalnya. Lalu lawan bicara Anda mengatakan, saya juga taunya begini, ini bukunya, misal, ini dalilnya. Baik, sudah masing-masing tegakkan hujah gitu ya, sudah sampai. Ingat, kalau niat kita kebenaran tidak ada masalah. Dan salah satu ciri kita niat kebenaran adalah kita bisa menerima. Oh ternyata memang
hadis yang disampaikan misalnya oleh si A yang pertama menyampaikan argumentasi ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan ternyata pendapat ulama banyak sekali yang berpegang pada hadis tersebut. Orang yang kedua berpegang pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani atau Al-Baihaqi, tapi memang dilemahkan oleh para ulama. Maka harusnya yang pendapat berpegang pada hadis lemah berkembali kepada hadis yang sahih. Harusnya begitu. Nah, kalau seandainya seseorang yang sudah menyampaikan argumentasi ternyata si A menyampaikan pada si B, tapi ini dalilnya lebih kuat, dia tidak mau, sudahlah tetap aja saya begini. Ya udah tinggalkan saja. Tidak usah kita ngotot memaksakan pendapat kita. Karena kalau kita ngotot membuang-buang waktu. Orang yang tidak mau menerima kebenaran menghabiskan waktu pada mereka tidak ada manfaatnya. Masih banyak umat ini, masih banyak manusia yang mau menerima kebenaran. Kenapa kita harus menghabiskan waktu kita pada seseorang yang tidak mau mendengar? Udah tinggalkan saja pada yang lainnya gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Dan meninggalkan perdebatan itu, perselisihan itu, adu argumen itu. Ya, bagi yang benar maupun yang salah. Yang benar, udah selesai. Kita tegakkan hujah pada seseorang, dia tidak mau dengar ya sudah. Dia terima, alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Dan yang salah pun dianjurkan, kata beliau dalam bab ini, adalah kalau sudah jelas dia salah, dia tahu dirinya salah. Tapi dia masih punya egois. Dia masih punya sifat ego yang tinggi. Udahlah, untuk apa saya dengar. Tetap dia tinggalkan juga. Enggak usah dia tetap mendebati orang yang benar. Nah ini semua yang dimaksud dalam bab kita. Dan teman-teman yang mengikuti dari awal kajian kita ini sudah tahu metode yang kami gunakan. Dalam bab pun biasanya kita jelaskan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Karena ulama-ulama kita ini, rahimahumullah semuanya, mereka tidak menyusun sebuah bab atau buku kecuali ada tujuannya. Dari bab ini memang cukup panjang poin-poin yang dijelaskan oleh beliau. Walaupun hadis yang disampaikan dalam bab ini tidak banyak, ya, jumlahnya tidak banyak. Kurang lebih di sini nomor urutnya sampai 7, tetapi ada juga urutan hadis yang sifatnya itu hanya sanad saja. Saya akan mulai baca hadis pertama dalam bab ini. Dan sekali lagi kita berada di bab terakhir di Kitabul Ilm. Kedepannya insya Allah kita akan masuk ke kitab baru, yaitu tentang masalah kitab tahara atau bersuci. Hadis pertama dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 138 dari awal belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabatil jannah, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha, wa man hassana khuluquhu bunya lahu fi 'alaha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan debat dalam agama, dalam kurung mira', sementara dia di pihak yang salah, dia berhenti, tidak mau lagi berdebat karena dia tahu sebenarnya dia salah. Udah dia bisa terima argumentasi saudaranya yang benar. Maka akan dibangunkan untuknya istana di sekeliling surga. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan itu, sementara dia di pihak yang benar, tadi sudah kami kasih contoh, kita sampaikan pada seseorang, tegak padanya hujah, dia terima, tidak terima ya sudah kita tinggalkan saja. Yang penting kita sudah sampaikan kebenaran, maka akan dibangunkan baginya istana di tengah-tengah surga. Dan barang siapa yang membaguskan dan menyempurnakan akhlaknya, maka dibangunkan untuknya di tingkat tertinggi surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan lafaz hadis ini adalah miliknya Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Al-Baihaqi meriwayatkan, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang pegang bukunya tentunya ada footnote di situ di bawah. Kata penulis di sini, ini bisa difahami ya. Dalam riwayat lain yang dihasankan, kata Nabi SAW, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah." Yang artinya, aku menjamin istana di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat, walaupun dia berada di pihak yang benar. Rumah dan istana di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta, walaupun dia bersenda gurau atau bercanda. Dan rumah dan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang menyempurnakan akhlaknya. Diriwayatkan oleh Ad-Diya Al-Maglisi, dikatakan sini, dan
Ibnu Majah juga meriwayatkan serta Tirmidzi menghasankan dari hadis Anas ibn Malik. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya saran dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita meninggalkan perdebatan, dan sudah kita jelaskan tadi perdebatan seperti apa yang harus ditinggalkan dan mana yang boleh kita lakukan. Tapi memang cuma sebatas untuk menegakkan kebenaran saja. Kemudian pelajaran yang kedua, janji Nabi SAW dan jaminan dari beliau, siapapun yang mendengarkan perdebatan dalam agama, kalau dia di pihak yang salah, ya, karena kita tahu biasa ada orang yang salah tidak mau disalahkan. Dia merasa kalau dia terima pendapat temannya, tetangganya, misalnya gurunya atau teman sejawatnya, berarti dia kalah misalnya. Nah kalau dia tinggalkan, nah, sudahlah saya memang salah, dia bisa terima, justru dia mendapatkan istana surga, ya, di sekeliling surga atau di bagian terbawahnya surga. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian punya keutamaan yang sangat besar untuk tidak berdebat, ya. Jadi makanya akhlak ini tadi dari awal saya bilang adalah seperti kekhususan umat Islam, ya. Umat Islam itu tidak akan banyak berdebat, tidak akan banyak berantem, tidak akan banyak berselisih. Harusnya begitu, ya. Harusnya seperti itu. Kalau ada saudara kita yang sedang salah, kita tinggal ingatkan, kita lillahi ta'ala, dia terima, alhamdulillah, tidak terima ya sudah, gitu ya. Seperti itu. Maka ini yang harus kita jaga. Kemudian pelajaran yang ketiga, keutamaan bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Di sini berarti bukan dia meninggalkan langsung, ya. Kalau ada orang sedang bertanya pada dia, ada orang sedang berdiskusi dengan dia, boleh dia layani selama dia memiliki ilmu. Tapi ada batasannya. Tidak perlu kita habiskan waktu berlama-lama di situ. Kalau Anda mungkin pernah baca di di zaman-zaman para ulama kita yang klasik dulu, itu banyak orang yang masuk ke bab ini. Bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Ada yang menulis buku sampai berjilid-jilid hanya untuk mendebati orang lain. Gitu kan. Tegakkan hujah pada si fulan, terbit 2 jilid buku. Terbit 3 jilid buku. Gitu kan. Padahal sebenarnya orang itu sudah disampaikan hujah padanya. Maka ini Allahu a'lam, ya. Mudah-mudahan saja tidak masuk dalam bab ini, tapi lebih ke arah situ. Dikhawatirkan seperti itu. Cukup kita sampaikan, dia terima, alhamdulillah, tidak terima sudah kita serahkan dia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, yang penting dia sudah sampaikan argumentasi, ya sudah, dia akan mendapatkan istana di tengah-tengah surga. Dan yang terakhir, yang bisa diambil yang keempat faedah dari hadis ini adalah adanya perintah untuk menyempurnakan akhlak. Bisa kita korelasikan dengan potongan pertama hadis. Maksudnya adalah siapa yang betul-betul salah bisa menerima, ya, sehingga dia tidak perlu berdebat. Siapa yang benar sudah menyampaikan argumentasi, dia tidak perlu melanjutkan perdebatannya atau merasa dirinya sombong lebih. Ini maknanya berarti dia menyempurnakan akhlaknya. Dia mau selalu menerima benar atau dia salah. Dia berhenti dari perdebatan dan juga perselisihan, maka ini akan mendapatkan istana tertinggi di surga. Itu kalau kita korelasikan dengan potongan pertama hadis. Atau bisa makna yang lain adalah adanya memang potongan akhir hadis ini berdiri sendiri. Dalam arti kata secara umum Nabi SAW memerintahkan kita semua agar menyempurnakan akhlak kita. Dan bisa diperhatikan sini bukan hanya memiliki akhlak yang baik, tapi menyempurnakannya. Maknanya adalah kalau Anda sudah jujur, Anda pertahankan jujur tersebut dan Anda tingkatkan kualitasnya. Kalau Anda baru belajar mau jujur, Anda terus coba sempurnakan supaya jujur Anda di dalam segala hal. Misal, maka itu maknanya. Kalau Anda mau menyempurnakan akhlak Anda menjadi lebih baik, ya, Anda sudah punya sifat malu misalnya, ya. Kemudian Anda sempurnakan sifat malu itu. Atau Anda pertahankan kalau Anda sudah sifat malu. Malu di sini malu kepada Allah, jangan sampai melanggar hukum-hukum Allah, malu kalau tidak mengerjakan perintah Allah misalnya. Lalu Anda pertahankan atau masih kurang. Ada beberapa hal yang Anda masih belum malu sama Allah. Lalu Anda sempurnakannya. Nah, ini berarti Anda menyempurnakan akhlak Anda. Dan Anda bisa tarik dalam semua lini kehidupan kita. Menjaga amanah, bertanggung jawab, bakti pada orang tua dan seterusnya. Jadi kalau sudah baik kita pertahankan, kalau dia masih kurang kita sempurnakan. Ini berarti kita berusaha menyempurnakan akhlak kita. Dan ini secara global. Maka semua cara yang kita gunakan untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk mempertahankan yang sudah ada yang baik, maka akan mendapatkan istana di bagian tertinggi surga.
Kita bisa tambahkan faedah juga di sini teman-teman sekalian, dan perlu kita ketahui bahwasanya kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh teman-teman sekalian meminta kepada Allah surga yang paling tertinggi. Walaupun amal kita tidak banyak. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Karena dia adalah pertengahan dan juga tertingginya surga. Dalam sebuah hadis yang dikatakan atapnya itu adalah arsy-Nya Allah. Ya. Jadi yang terbaik. Mungkin amal kita tidak cukup untuk itu. Tetapi kita disuruh tamak dengan rahmat Allah. Mungkin Allah akan kasih karena kita merengek, karena kita menangis. Kita coba manja dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang itu fungsi daripada doa. Kita merengek, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lebih. Dan itu boleh terhadap rahmat Allah. Yang tidak boleh tamak apa yang di tangan manusia, itu tidak boleh. Orang sudah memiliki satu benda, kita tamak ingin memiliki, itu tidak boleh. Tapi kalau rahmat Allah boleh. Kita boleh sudah sehat, minta sehat kita dipertahankan oleh Allah atau ditambahkan. Kita sudah kaya, minta agar lebih diberkahi lagi misalnya. Kita sudah bahagia, minta lebih dilebihkan. Itu boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makna hadis ini juga bisa kita fahami. Jangan hanya cukup, ya sudahlah. Saya cukup aja dapat istana di bagian sekeliling surga saja, di bagian bawah-bawahnya aja nggak apa-apa. Jadi saya cuma tinggalkan perdebatan kalau saya salah, udah. Padahal sebenarnya dia bisa tingkatkan level dia dengan cara meninggalkan juga perdebatan walaupun dia benar. Udah dia sampaikan argumentasi, orang tidak terima, sudah orang terima alhamdulillah. Maka dia naikkan levelnya ke situ, ya. Jadi satu waktu kalau dia salah dia tinggalkan, satu waktu kalau dia benar juga dia tinggalkan, ya. Dan juga dia berusaha untuk mencapai tempat tertinggi di surga. Sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan tempat terbaik di surga dengan cara menyempurnakan akhlak dia yang kurang atau mempertahankan yang sudah ada. Nah, berarti kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal ini dibolehkan. Ini bisa kita tambahkan dari hadis ini, ya. Dan kalau seandainya ada orang, contoh, dia sudah pernah berdebat dan dia tahu dirinya salah. Kemudian dia tinggalkan perdebatan tersebut. Dia sudah dikasih sama Allah istana di bagian sekeliling surga misalnya, atau bagian bawah surga. Ini tidak akan diganti surga itu pada saat satu waktu nanti, dia tiba-tiba dalam kondisi benar, dia sampaikan hujah pada seseorang atau argumentasi, lalu orang itu terima atau tidak terima, ditinggalkan perdebatan. Maka dia akan dapat istana di pertengahan surga. Dua-dua surga dia akan didapatkan. Lalu kemudian dia coba tingkatkan levelnya lagi supaya dia bisa menyempurnakan akhlaknya. Dia akan dapat istana di tempat tertinggi surga. Dan bukan mustahil kita akan punya banyak sekali istana di surga. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, sungguh nanti di surga itu ya setiap pintu akan memanggil para pelaksana ibadah. Bab jihad akan memanggil para mujahidin, bab sholat akan memanggil orang sholat, orang puasa dipanggil dari pintu Rayyan. Ada bab-babnya, artinya pintu gerbang itu di dalamnya ada kem istana surga. Maka ada orang akan dipanggil dari bab ini, bab ini, bab ini. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua bab itu? Jadi bukan hanya bab sholat, bukan cuma jihad, semuanya dia dapat istana di setiap bab-bab itu atau pintu-pintu surga itu. Maka kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu salah satunya. Berarti kan sebenarnya kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Dan kita bisa memiliki banyak istana di surga. Maka jangan pernah batasi dengan sedikit amal saja. Atau sedikit permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Target kita sebagai seorang muslim harus selalu yang terbaik. Sehingga kita tidak jauh dari poin target kita itu. Saya kasih contoh yang lain. Supaya mudah difahami. Anda kalau sedang sekolah atau Anda sedang kuliah. Kalau target Anda adalah nilai lulus saja, contoh angka tertinggi 100, angka terendah 60 misalnya. Untuk memenuhi syarat lulus, Anda harus punya nilai 60. Kalau Anda mau cum laude terbaik, Anda nilainya 100, misal contoh. Di sini kalau Anda posisikan diri Anda mengatakan, ya sudahlah saya 60 aja gak apa-apa yang penting lulus. Targetnya hanya itu, maka kita tidak akan jauh dari itu. Kita mungkin bisa dapat 60 atau bahkan bisa kurang. Bisa tidak lulus. Karena targetnya minimal. Tapi kalau kita targetnya 100 yang terbaik, kita juga tidak akan jauh dari situ.
Kita bisa dapat 100 atau kita mungkin 98, 95 seperti itu. Teori ini sederhana. Saya pernah terapin waktu kami masih kuliah. Dan dalam hidup saya pun sekarang saya coba terapkan teman-teman sekalian. Kenapa kalau saya bisa mendapatkan yang terbaik saya harus cari yang biasa? Nah Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan. Maka kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Kita berusaha begitu. Nah ini salah satu poin juga yang bisa kita raih dari hadis ini. Sementara hadis tadi yang di footnote-nya, kalau yang pegang bukunya, yang saya tadi bacakan juga, itu hadis ya diangkat oleh Syekh Albani sebagai pentahqiq buku ini untuk ya membahas apa yang sedang disebutkan di hadis pertama. Namun itu ada disebutkan oleh Al-Mundhiri di hadis nomor 2. Makanya saya akan baca dulu hadis nomor 2, baru insya Allah kita akan masuk penjelasan tentang masalah hadis itu. Hadis nomor 2 dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 139 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'lal jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa hassana khuluqa." Aku menjamin istana di sekeliling surga, istana di tengah-tengah surga, dan istana di paling tertingginya surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan dalam kurung debat walaupun dia berada di pihak yang benar, meninggalkan dusta walaupun dia bercanda, dan memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga At-Tabarani di ketiga mu'jamnya, mu'jam yang kecil, sedang dan besar, maksudnya buku hadisnya At-Tabarani. Dan dalam sanad terdapat Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim. Maksudnya ini masih perlu ditelusuri hadisnya. Dan Syekh Albani sudah telusuri. Bagi yang berminat membaca tentang penelusuran sanad hadis ini sehingga bisa menjadi hasan, Anda bisa miliki buku ini dan membaca di footnote-nya. Saya tidak akan baca di kajian kita poin-poin seperti ini, karena kita akan langsung masuk kepada faedah hadis. Faedah pertama dari hadis, adanya jaminan dari Nabi SAW. Dan kalau kita bicara tentang jaminan, ini maka kita sudah tahu. Misalnya kita bicara sama seseorang itu mengatakan, saya jamin Anda selamat, saya jamin Anda diterima, saya jamin Anda sembuh. Misal contoh, kita pasti merasa tenang. Itu manusia yang mungkin bisa benar bisa salah. Bagaimana kalau jaminan datang dari seseorang yang paling mulia di muka bumi ini, pemimpin anak Adam, penutup para utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjamin buat kita. Maka jaminan ini berarti maknanya mutlak. Tidak ada keraguan. Akan dijamin oleh Nabi SAW, berarti tidak ada keraguan sama sekali dalam apa yang dijanjikan dalam hadis ini. Pelajaran yang kedua, adanya tempat dan istana di sekeliling surga bagi secara khusus ya, dalam hadis ini adalah orang yang meninggalkan berbantah-bantahan. Walaupun dia dalam kondisi di pihak yang benar. Ini sudah kita jelaskan tadi di hadis yang pertama dan semakna kurang lebih. Pelajaran yang ketiga, ini yang baru ya. Adanya jaminan juga dari Nabi SAW, tempat di tengah-tengah surga. Khusus ini dijamin bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Nah ini juga penting teman-teman sekalian. Kan banyak orang yang penting temannya ketawa walaupun dia karang-karang cerita, gitu kan. Walaupun dia bohong. Ya, padahal sebenarnya tidak boleh berbohong dalam Islam. Tidak boleh berbohong dalam Islam. Termasuk pada anak Anda sendiri. Sampaikan kisah yang benar. Sampaikan cerita yang benar. Ya. Jadi coba teman-teman sekalian mulai sekarang kita buka wacana pikiran kita. Cakrawala pemikiran kita. Berhubungan dengan masalah agama secara khusus ya. Jadi mulai sekarang yang kita bacakan kepada anak-anak kita. Mungkin kita tingkatkan levelnya dibandingkan yang dulu orang tua kita bacakan. Mungkin kalau dulu kita kebanyakan mendengarkan kisah, dongeng, didatangkan sebenarnya tidak ada. Tapi untuk menjadi pelajaran buat di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita enggak datangkan kisah yang benar? Kenapa enggak datangkan kisah Nabi Muhammad SAW dengan kejujurannya, dengan keberaniannya, ya, dengan kepribadiannya, dengan kepemimpinannya, ya, dengan kesuksesan dalam bisnisnya. Kenapa bukan kisah Abu Bakar dan Umar serta Uthman dan Ali dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim? Kenapa bukan para tabi'in yang belajar dari para sahabat? Kenapa bukan tabi'in yang terus turun-temurun mempertahankan ilmu itu? Kenapa bukan kisah
Ya, kita datangkan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian itu kalangan sahabat dan banyak sahabat Nabi yang lain. Kenapa bukan kisah Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in, Sufyan ats-Tsauri? Kenapa bukan Sa'id bin Jubair? Kenapa bukan Atha al-Khurasani? Kenapa bukan Atha bin Abi Rabah misalnya? Tabi'in. Kenapa bukan kisah Imam Malik? Kenapa bukan kisah Imam Abu Hanifah? Ya, dan seterusnya. Kenapa bukan mereka? Kenapa kita masih berputar-putar di kisah-kisah yang hewan ini misalnya hanya sebagai pelajaran dan perumpamaan buat kejujuran atau buat kedustaan. Padahal sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Didatangkanlah contoh hewan bisa bicara seperti manusia. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Kenapa enggak datang kisah real saja? Karena tidak mungkin hewan itu bisa bicara dengan bahasa manusia. Apa manfaatnya kita berikan perumpamaan itu kepada anak-anak kita misalnya? Ini tentu bukan saya salahkan ya. Tetapi saya katakan tadi, coba kita upgrade diri kita. Kita sekarang pindah kepada realita yang sebenarnya. Kisah-kisah yang sebenarnya. Itu yang benar ya. Karena hanya untuk membuat orang tertawa. Atau hanya untuk membuat orang sadar. Tapi mendatangkan kisah dusta nggak boleh. Ya. Ini termasuk yang dibahas dalam hadits ini. Kalau Anda tinggalkan itu, Anda akan dapat istana di tengah-tengah surga. Jadi nggak boleh berdusta walaupun bersenda gurau. Pelajaran terakhir yang keempat dari hadits ini adalah mirip dengan tadi yang di hadits pertama. Yaitu akan disiapkan tempat istana di tertinggi surga bagi orang yang memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Ini tidak kami jelaskan lagi karena sudah dipaparkan di hadits pertama tadi. Baik, hadits ketiga saudaraku seiman, dan kita akan selesaikan tentu sampai urutan ketujuh hadits. Walaupun saya bilang ada juga urutan hadits di sini cuma disebutkan sanadnya saja, tepatnya urutan nomor 7 nanti. Hadits ketiga dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 140 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kunna julusan 'inda babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natadzakar yanzi'u hadha bi ayah wa yanzi'u hadha bi ayah. Fakharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yufqa'u fi wajhihi habbu rumman." فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, kami sedang duduk berbincang-bincang tepatnya di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mencomot ayat dan yang ini mencomot ayat. Ini terjemahan letter-letter dalam buku ya. Kalau saya tangkap adalah yang ini menyampaikan argumentasinya dengan ayat Al-Quran ini. Yang satu lagi sahabat juga menyampaikan argumentasi dengan ayat dan yang lain. Maka saat itu bertepatan kami sedang berdebat tentang masalah ayat ini dan ayat itu. Rasulullah SAW keluar kepada kami seolah-olah biji delima dibelah di wajah beliau. Maksudnya ini menggambarkan tentang tampannya Nabi Muhammad SAW ya. Karena salah satu ciri wajah Nabi, kulit Nabi itu putih sekali beliau, dan saking putih sampai pipi beliau kemerah-merahan. Maka sahabat ini menggambarkan bagaimana tampannya Nabi SAW. Beliau keluar seakan-akan wajah beliau itu ya biji delima ya, atau buah delima yang dibelah. Beliau bersabda, wahai orang-orang, maksudnya yang sedang duduk berdebat itu, apakah dengan ini kalian diutus ataukah dengan ini kalian diperintahkan? Maksudnya berdebat begini, kalian dapat dari mana nih ilmunya? Berdebat-debat seperti ini. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sesudahku. Maksudnya jangan lanjutkan ini, karena nanti bisa membawa pada kekufuran. Apalagi kalau aku sudah tidak ada, aku tidak pandu lagi kalian. Dan yang terjadi, perdebatan ini akan menghasilkan sebagian dari kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan padanya terdapat Suwaid. Ini masih juga membicarakan tentang seorang rawi ini. Saya sudah bahasakan tadi, setiap ada pendapat Syekh Albani yang coba menelusuri buku hadits Al-Mundhiri ini, kemudian mendiskusikan atau beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui tentang rawi itu yang meriwayatkan hadits ini. Kita tidak akan bahas karena itu cukup panjang. Anda bisa kembali ke bukunya langsung, dan sudah kami sebutkan tadi di bab apa dan juga di urutan hadits nomor berapa. Kita langsung saja ambil pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama, kedudukan dan keutamaan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya sudah sering sampaikan di kajian kita ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tanpa menggurui, kalau ada seorang sahabat
dia menceritakan kronologis hadis, kita akan sebutkan sebagai keutamaan beliau. Tentu tidak masuk di sini, yang kita bahas adalah kalau ada sahabat mengatakan dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Tidak kita sebutkan itu. Tapi kalau misalnya dari Abdullah bin Umar, dia bercerita bahwa pernah terjadi begini dan begitu, lalu Nabi datang lalu menasihati kami. Nah itu yang kami masukkan punya kronologis. Di sini Abu Sa'id al-Khudri menceritakan kepada kita. Kami pernah duduk di depan pintu rumah Nabi, kemudian berdialoglah, berdiskusilah orang di antara kami, yang satu sampaikan ayat, ribut-ributan. Terus Nabi keluar, lalu wajah beliau seperti biji delima yang dibelah dua. Kemudian beliau menasihatin kami dan menyampaikan hadisnya, gitu ya. Nah, ini kita jadikan sebagai keutamaan tersendiri. Bisa saja Abu Sa'id al-Khudri langsung menyampaikan penyampaian Nabi. Misalnya beliau mengatakan, Nabi bersabda, janganlah ya kalian kembali ke kufuran setelah aku meninggal nanti. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Bisa saja itu langsung, tapi beliau menyampaikan kronologisnya. Jadi kita sekarang jadi tahu. Oh ternyata hadis ini disebutkan oleh Nabi karena ada sahabat yang berdebat ayat dengan ayat satu sama yang lain dan meninggi suara mereka, maka Nabi SAW meluruskan itu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang teman-teman sekalian untuk memiliki ilmu. Dan dengan ilmu yang benar itu, ilmu yang kapasitasnya cukup, kapabilitasnya juga cukup, ya. Maksudnya cukuplah ilmu itu memang betul-betul dia sudah baca dari beberapa referensi, dia sudah tahu dari pendapat ulama misalnya, kemudian dia menjadikannya sebagai alasan untuk berpegang. Jadi bukan hanya sekedar berita berlalu. Oh saya pernah dengar dulu ada orang teman saya bilang begini, beribadahlah begini dan begitu misalnya. Tapi dia tidak tahu itu ada hujah atau tidak. Ya. Kalau ada seseorang menyampaikan kepada Anda, Pak, Ibu lakukan ini. Anda bisa bilang, ada dalilnya enggak? Bisa sampaikan kepada saya rujukannya enggak? Nah gitu ya. Jadi supaya kita mendapatkan informasi itu valid. Jangan hanya sekedar disampaikan lalu ya sudah saya lakukan saja. Kenapa kita bedah buku ini teman-teman sekalian? Karena buku ini dalilnya. Ini loh Bapak Ibu sekalian kerjakan ini hadisnya. Atau ini hadis, ini faedahnya. Ya. Jadi jelas kita punya argumentasi. Oh ya saya dengarkan dari buku ini pendapat disebutkan begini. Ada hadisnya di nomor sekian. Kita bisa tahu gitu ya. Nah ini termasuk yang penting untuk kita ketahui. Ya, biasanya kalau kita punya argumentasi yang kuat, maka kita akan nyaman dan juga kita pasti yakin diterima amal tersebut. Karena orang yang berbuat amal tanpa dalil, tanpa punya rujukan, ini akan sia-sia nantinya. Apalagi kalau tidak jelas rujukannya ya, seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah adanya larangan untuk berdebat. Kalau memang tujuannya bukan untuk kebenaran. Sebagaimana kami jelaskan tadi. Terbukti Nabi SAW menegur sahabat-sahabat yang sedang berdebat. Padahal ini menyampaikan ayat, ini menyampaikan ayat. Lalu beliau menyampaikan efek daripada banyaknya berdebat. Ya. Bisa akan membawa perselisihan. Syaitan masuk membuat perselisihan di antara kaum muslimin. Hanya saling benci satu sama yang lain nanti. Kalau kalian terus buka pintu perdebatan, nanti hanya benci. Mau gak mau. Ya. Merasa dikalahkan, merasa itu lebih tinggi suaranya, siapa orang itu, dan seterusnya gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian lanjutkan ini, bisa bahaya nih. Kalau saya masih hidup, saya bisa nasihatin kalian. Kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa sampaikan lagi. Oleh karena itu, jangan lakukan ini. Bahkan bisa sampai kalian mendapatkan dosa kekufuran nanti. Bukan harus keluar dari Islam, tapi kekufuran maksudnya level dosanya bisa sampai level dosa kekufuran, yaitu karena banyaknya berdebat kalian bisa saling membunuh. Ya itu terjadi memang ya di tengah-tengah umat Islam. Kadang-kadang hanya karena berselisih pendapat ya dengan yang dia pegang dari gurunya maka bisa saling bunuh-membunuh, dan ini diingatkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu kita tinggalkan saja. Ya, kami sering sampaikan di pengajian kami, ini pendapat Bapak Ibu sekalian yang kami ketahui. Anda terima alhamdulillah. Anda punya argumentasi yang lain silahkan. Ya, Anda boleh amalkan, tapi ini yang kami sampaikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis keempat dengan sanad hasan, dan ini urutan 141 dari Abu Belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala." Tidaklah satu kaum, kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum tersesat setelah petunjuk yang mereka pegang teguh, melainkan karena mereka diberi perdebatan atau hobi berdebat. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada Muhammad, melainkan dengan maksud hanya untuk berdebat atau membantah saja.
dari surah Zukhruf ayat 57 diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samt dan lain-lain. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang berpegang teguh pada hidayah, petunjuk. Kalau sudah sampai pada Anda hidayah itu, Anda sudah mendengarkan ayat Al-Qur'annya, Anda mendengarkan hadisnya, Anda juga termudahkan, hati Anda tergerak mau mengamalkan, maka kita berpegang teguh pada hidayah itu. Makanya kita mengulang-ulangi dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Padahal kita sudah muslim. Kenapa harus kita baca ini? Karena bisa saja berubah seseorang. Maka kita dianjurkan berpegang teguh pada hidayah itu. Jangan tinggalkan kalau sudah Anda dapatkan hidayah tersebut sampai Anda meninggal dunia. Sebagaimana Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya berpegang teguh pada agama Islam itu. Pelajaran yang kedua, bahwasanya yang bisa menyimpangkan orang dari kebenaran adalah banyak berdebat. Artinya makin sering kita mendengar, terus kita memilah dan kita memilah mana yang benar, lalu kita memilih yang paling baik menurut kita, maka itu akan lebih aman. Ya. Iyas Al-Muzani rahimahullah seorang ulama tabi'in, sangat masyhur dengan kecerdasannya. Kalau diberikan perumpamaan kecerdasan dari kalangan umat Islam ini, maka nama Iyas Al-Muzani tidak akan dilupakan. Seorang yang sangat masyhur dengan kecerdasan. Dia mengatakan, saya menemukan ada seseorang di majelis saya, di paling pinggir, semua orang pernah bicara kecuali dia. Bertahun-tahun gak pernah bicara. Dia dengar aja. Dia dengar terus. Dia amalkan, dengar, dia amalkan, dengar, dia amalkan gitu. Maka satu waktu saya bertanya pada dia, wahai fulan, semua orang ada yang bertanya, kenapa anda sendiri diam sudah bertahun-tahun? Maka orang itu kata Iyas Al-Muzani memberikan pelajaran penting kepada saya. Iyas seorang ulama besar, tapi dia belajar dari muridnya ada di majelis. Dia mengatakan, wahai fulan, kenapa selama ini kau selalu diam saja? Tidak pernah kamu bertanya, tidak pernah kamu berdiskusi. Orang itu mengatakan, saya mendengar, maka saya mendapatkan manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Maksudnya apa? Kalau itu kebenaran dengar, ya sudah terima saja, amalin. Untuk apa kita berdiskusi? Nah, tidak diperlukan. Kata Iyas Al-Muzani, saya terus menukil perkataan dia, karena saya merasa itu hikmah yang sangat luar biasa. Allah memberikan kita dua kuping, supaya lebih banyak dengar. Mulut cuma satu, supaya lebih sedikit berbicara. Itu yang penting. Ya. Karena kita banyak mendengar, lalu kita menyortirnya saja. Itu yang penting, yang bisa diambil dari pelajaran ini. Hadis ke-5 dan hadis ke-6 ini adalah hadis yang pendek-pendek saja. Dan sebagaimana saya katakan, kalau riwayat nomor 7 cuma sanad saja. Dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Hadis ke-5 dengan sanad sahih urutan 142 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim. Sesungguhnya seseorang yang paling Allah benci adalah orang yang paling keras berdebat dan suka berbantah-bantah. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Sini disebutkan juga bagian-bagian bukunya bisa lihat al-alad, makna al-alad al-khasim ya. Al-alad itu adalah orang yang keras dalam berdebat, mengangkat suaranya, melotot matanya gitu ya. Dan al-khasim itu adalah orang yang membantah orang-orang yang mendebatnya. Nah, di sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama adalah adanya orang yang dicintai Allah dan juga orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang dicintai sama Allah adalah orang yang patuh pada Allah, ya, mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya lalu dikerjakan, meninggalkan apa yang dilarang. Ada orang yang dibenci. Yang dibenci siapa? Orang-orang yang juga menolak apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Nah ini diambil dari potongan hadis, Inna abghadar rijal. Sungguhnya orang yang paling Allah benci. Berarti Allah juga memiliki sifat ini. Tapi sesuai dengan kemaha sempurnaannya Allah. Kita imani apa adanya. Jangan Anda mengatakan masa sih Allah membenci. Ya, itu sifatnya Allah. Allah mencintai, Allah membenci, ya. Allah murka, Allah merahmati, itu semua sifat-sifat yang mulia. Pelajaran kedua dari hadis dan ini penutupan di hadis nomor 5, yaitu ciri orang yang paling Allah benci. Kalau Allah sudah benci berarti sangat dekat dengan hukuman Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Adalah orang yang paling kuat dalam berdebat. Selalu hidupnya debat. Dia menganggap itu adalah sebuah prestasi. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Kita mungkin tidak asing begitu ya. Ada orang memang selalu kalau perdebatan dia yang diundang. Karena memang suka berdebat. Ya. Suka ribut. Seakan-akan sudah tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ini subhanallah ya.
Ya, lebih baik kita syukur kalau Allah selamatkan kita dari orang seperti ini ya. Tapi sekali lagi bukan kita salahkan, itu hak dia, terserah. Tugas kita hanya menyampaikan gitu ya. Kalau zahir dalil yang nampak dari hadis ini adalah dilarang, gitu kan? Maka tidak perlu kita masuk ke perdebatan-perdebatan seperti ini, gitu kan? Saya berapa kali diundang secara nasional di TV nasional, diajak. Ternyata apa? Perdebatan. Maaf, saya nggak bisa jawab. Walaupun kita bisa saja menyampaikan argumentasi, tapi untuk apa? Manfaatnya apa gitu? Kalau kita disuruh menyampaikan sesuatu dengan argumentasi kita, lalu kemudian dicerna, didiskusikan, tapi ini disuruh berdebat, dipertemukan dengan orang yang bersih pendapat sama kita, dan mereka jauh sekali. Misalnya kita berpegang pada Islam, yang didatangkan yang benci Islam. Suruh berdebat, untuk apa? Anda juga tidak usah nonton kalau ada acara begini. Tidak ada gunanya, apa manfaatnya? Lebih baik kita pelajari ilmu yang bermanfaat, yang memudahkan kita membawa pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di sini jelas sekali, Allah paling benci dengan orang yang seperti itu. Hati-hati kalau Allah benci dengan yang si pendebat-debat ini, maka juga Allah benci pasti orang yang ikut-ikutin itu, mendukung. Selalu di channel HP-nya itu yang dinonton sama dia. Wah ini asyik nih karena berdebat, ya diikutin terus. Untuk apa ini? Gak ada manfaatnya itu. Hadis yang terakhir nomor 6. Nomor 7 saya bilang tadi karena cuma sanad ya. Tapi kita tetap bacakan. Hadis nomor 6 dengan sanad hasan sahih. Ini urutan 143 dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat karena keraguan dalam Al-Quran adalah kekufuran. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sementara hadis nomor 7 hanya beda sanad sama dengan hadis nomor 6 dengan sanad sahih urutan 144 dari awal belajar, dikatakan diriwayatkan oleh Tabarani dan lainnya dari hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Penutupan hadis ini maknanya dan faedah bisa kita ambil adalah adanya larangan yang sangat tegas. Bahkan bisa dosanya sampai pada dosa kekufuran, ya. Yaitu orang yang berdebat karena ragu dalam Al-Quran. Akhi solat ya, ukhti solat, bapak ibu solat ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, masa sih dalam Al-Quran ada perintah solat? Bapak ibu puasa, masa sih dalam Al-Quran ada debati Al-Quran? Ya. Al-Quran mengatakan tidak boleh misalnya ya memakan babi. Ah masa sih? Di media pernah saya dikirimkan sama teman-teman begitu, ada orang, masa sih dalam Al-Quran dilarang makan babi? Memang kenapa diharamkan berdebat lalu dia makan babi? Sengaja lihatin di media, subhanallah. Gitu. Jadi orang-orang seperti ini yang dimaksudkan ini ya, berdebat. Jadi dia debati Al-Quran, berarti dia debati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bisa pada kufur ya. Bisa di sini maknanya kufur mutlak, keluar dari agama Islam. Kalau dia bahkan sampai pada tingkat mendebati Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus ada ayat begini sih? Kayaknya tidak relevan lagi nih. Dia bantah Al-Quran. Bukan dia bantah lagi manusia, dia bantah Allah. Ini sudah mutlak kekufurannya, gitu kan? Seakan-akan dia ragu tentang kebenaran Quran. Atau memang dia hanya mendebati saja orang yang sedang menyampaikan pada dia argumentasi. Nah ini bisa masuk dalam dosa besar. Allahu a'lam. Dengan ini alhamdulillah Bapak Ibu sekarang kita sudah menyelesaikan kitab ilmu. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Dan insya Allah kedepannya kita akan masuk ke kitab baru. Ya, kitab nomor 4, kitab tahara atau masalah bersuci. Dan itu akan banyak sekali hadis tentang adab-adab dalam bersuci dalam Islam dengan keutamaannya tentunya. Semoga semua yang hadir diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amal solehnya, diselamatkan dari segala macam mara bahaya, dan semoga Allah selalu jaga negara kita, kesatuan, persatuan dan kemerdekaannya, stabilitasnya, juga rezekinya dibuka dari seluruh penjuru dan Allah lunasi utang negara kita semudah-mudahnya. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan tugas dan juga menjaga amanah yang Allah SWT berikan kepada kita negara yang besar ini. Dan semoga siapapun yang memberikan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita dan keluarga kita dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga teman-teman kita di Palestina dan dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas, Allah berikan